Selamat datang kembali di sesi pembahasan kita. Kali ini nih, kita mau gali lebih dalam satu gagasan yang mungkin kedengerannya agak aneh ya. Ini dari bab 29 buku Arthur C. Brooks, The Happiness Files. Judul babnya aja udah bikin mikir. Mengapa Anda mungkin perlu membuang trofi Anda? Biasanya kan kita bangga ya sama piala, medali, sertifikat gitu. Kenang-kenangan sukses lah, wajar banget kan? Tapi bab ini malah nantang pemikiran itu. Jadi misi kita sekarang ya, mau bongkar argumen Brooks. Apa iya simbol-simbol kejayaan masa lalu ini malah bisa jadi beban? Jadi penghalang kebahagiaan kita sekarang. Coba deh Anda bayangin sebentar. Mungkin di rak rumah atau di kantor, ada piagam, medali, atau foto pas lagi di puncak karir gitu. Apa coba yang Anda rasain? Bangga? Kangen masa itu? Atau mungkin ada rasa lain yang gimana ya, susah dijelasin? Nah, kita bakal kupas nih, kenapa simpen simbol-simbol kemenangan ini, kata Brooks dan risetnya ya, bisa jadi problem. Kenapa sesuatu yang harusnya bikin seneng, malah potensinya kebalikannya? Oke, yuk kita mulai bedah bareng-bareng. Yang bikin penasaran tuh cerita Brooks soal temannya. Orang ini sukses banget, kantornya keren di New York, dindingnya penuh sama sampul majalah yang ada mukanya dia, plakat penghargaan, piala kristal, wah kayak kuil pribadi gitu ya buat kejayaan masa lalunya. Tapi pas bisnisnya lagi susah, tiba-tiba semua piala dan kenangan itu rasanya beda. Dia bilang ke Brooks, rasanya barang-barang itu malah kayak ngejekin dia tiap hari. Aneh kan ya? Logikanya kan, harusnya kenangan sukses itu kasih semangat dong, bukan malah nambah beban pas lagi jatuh. Nah, ini dia inti dari apa yang kadang disebut masalah Ozymandias. Itu ngambil dari puisi terkenal soal patung raja kuno yang udah runtuh di gurun pasir. Dulu simbol kekuasaan, sekarang tinggal puing. Nah, di level kita nih, fenomena Ozymandias ini kejadian pas kejayaan masa lalu kita, yang diwakilin piala atau penghargaan, itu malah jadi nyakitin di masa sekarang. Kenapa? Ya karena benda itu jadi kontras banget, nunjukin apa yang nggak kita capai sekarang, atau kesulitan yang lagi kita hadapin. Jadi alih-alih jadi inspirasi, malah jadi tolok ukur yang bikin kita makin terbebanin gitu. Simbol kemenangan jadi pengingat pahit soal jarak antara dulu dan sekarang. Makin hebat masa lalu, kayaknya makin suram bandingannya sama kondisi sekarang yang mungkin lagi nggak oke. Wah, jadi ironis gitu ya. Pahit banget rasanya. Tapi gimana sih sebenarnya piala atau penghargaan ini bekerja di otak kita? Awalnya kan niatnya baik ya. Brooks kasih contoh simpel, menang lomba mengeja pas kecil. Kemenangan itu kan abstrak ya, perasaan bangga sesaat aja. Tapi sertifikat juara lomba mengeja itu bikin momen tadi jadi nyata. Jadi konkret, bisa dipegang, dibingkai, dipajang. Kayak kita bisa bekukan momen bahagia itu selamanya gitu. Betul, betul. Fungsi awalnya yang mengabadikan itu, bikin yang sebentar jadi terasa abadi. Dan kita ini, manusia, punya kecenderungan kuat banget buat kasih nilai emosional yang tinggi ke benda-benda simbolis ini. Seringnya sih jauh di atas nilai asli barangnya. Brooks ngutip eksperimen menarik nih di Jerman buat gambarin betapa nggak rasionalnya kita soal ini. Jadi, ada orang dewasa ikut tes matematika kompetitif. Yang menang dikasih hadiah pulpen biasa. Harganya mungkin cuma 2 euro. Pas pemenang ini ditanya, mau jual berapa pulpen itu? Rata-rata mereka pasang harga 4,40 euro. Lebih dari 2 kali lipat harga aslinya. Mereka ngerasa pulpen itu berharga banget karena jadi simbol kemenangan mereka. Wow, cuma karena menang tes matematika aja? Terus gimana sama yang kalah? Nah, ini bagian yang lebih seru lagi. Peserta yang kalah, pas ditanya mau bayar berapa buat pulpen yang sama persis, rata-rata cuma mau bayar 57 sen euro. Wah, jauh banget di bawah harga aslinya ya. Iya, jauh banget. Ini nunjukin betapa kuatnya kita nempelin emosi ke barang. Buat pemenang, pulpen itu trofi mini. Bukti dia bisa. Buat yang kalah, pulpen yang sama malah jadi pengingat gagal, sesuatu yang pengen dijauhin. Jadi yang menarik di sini tuh, gimana benda netral bisa jadi beda banget nilainya di mata kita, cuma gara-gara beban emosi menang atau kalah yang kita tempelin ke situ. Kita tuh kayak naruh sebagian harga diri kita di simbol-simbol ini ya. Oke, paham nih gimana kita bisa lengket banget secara emosi sama trofi ini. Tapi bukannya secara umum ingat kenangan indah itu bagus ya buat bikin happy. Saya ingat deh Brooks sendiri di bagian lain bukunya, terus banyak pakar psikologi positif juga nyaranin kita buat aktif nyatet, ingat momen-momen bahagia sehari-hari. Kayak makan malam sama keluarga, nikmatin kopi pagi, ngobrol seru sama temen. Katanya itu bisa bantu kita pas lagi susah.
Nah, terus bedanya apa dong sama nyimpen dan liatin trofi kemenangan besar? Bukannya sama-sama kenangan positif dari masa lalu? Nah, ini pertanyaan bagus banget. Dan disinilah beda pentingnya yang dijelasin Brooks. Ada beda mendasar antara jenis kenangan positif yang kita simpan. Kalau kita ingat momen bahagia sehari-hari, yang sifatnya bisa diulang kayak tadi, momen sama orang tersayang, lihat alam pas jalan pagi, rasa puas abis selesaiin tugas kecil, itu memang bagus banget. Kenapa? Soalnya kenangan ini ngingetin kita kalau kebahagiaan itu mungkin terjadi lagi. Kalau hidup bisa kerasa enak sekarang atau besok. Kenangan kayak gini nguatin harapan, bikin kita lebih tahan banting, dan ngerasa kalau bahagia itu bisa kok didapetin di hidup sehari-hari. Tapi, kalau kita mengabadikan dan terus-terusan lihat balik ke kemenangan-kemenangan hebat yang mungkin sifatnya unik dan nggak bisa diulang, kayak jadi juara kelas dulu, dapat promosi paling tinggi, atau prestasi olahraga top. Nah ini bisa beda efeknya. Apalagi pas kita lagi ngafit, lagi down gitu. Kenangan puncak ini bisa micu apa yang disebut Brooks. Agak ribet nih istilahnya. Perbandingan otomatis antar waktu yang merugikan. Invidious intertemporal auto comparison. Jadi, tanpa sadar, kita bandingin diri kita yang sekarang, yang mungkin lagi berjuang, ngerasa gagal, atau biasa aja, sama versi diri kita yang paling top di masa lalu. Perbandingan ini seringnya nggak fair dan bisa nyakitin banget. Perbandingan otomatis antar waktu yang merugikan. Wah, istilahnya mantep ya. Tapi intinya nyakitin gitu ya. Kayak lihat foto wisuda cum laude pas lagi susah cari kerja. Atau lihat piala karyawan terbaik dari kantor lama pas baru kena PHK gitu. Bandinginnya muncul gitu aja dan rasanya kayak nyes gitu ya. Nambah perih. Persis. Munculnya otomatis, nggak sengaja, tapi dampaknya negatif. Brooks juga nyinggung studi lain yang dukung ini, misalnya soal penduduk Eropa Timur setelah komunisme runtuh. Studi itu nemuin, orang-orang yang cenderung menganggap masa lalu mereka sebelum perubahan politik jauh lebih baik, ternyata tingkat bahagianya lebih rendah di masa kini. Jadi kenangan indah masa lalu, kalau dipegang kencang banget dan dijadiin standar buat sekarang, malah bisa jadi beban psikologis. Ini benar-benar bikin kita mikir ya soal bijaknya kita ngelola kenangan. Kenangan mana yang baiknya kita simpan dekat di hati buat sumber kekuatan, dan mana yang mungkin perlu kita agak jauhin dikit secara emosi, biar nggak terus-terusan narik kita ke perbandingan yang ngerugiin itu. Oke, ini mulai masuk akal banget nih. Jadi terlalu nostalgia sama puncak jaya masa lalu itu bisa jadi bumerang ya? Pedang bermata dua gitu. Kalau gitu gimana dong? Kita kan nggak bisa hapus masa lalu. Untungnya, Brooks gak cuma kasih diagnosa masalah, tapi juga nawarin langkah praktis di bab ini. Yang pertama nih, dia saranin, sesuaikan kerangka waktu Anda. Maksudnya, jangan bandingin kondisi Anda hari ini dengan segala lika-likunya sama satu titik puncak terbaik Anda di masa lalu. Dia kasih contoh pegolf amatir yang selalu ngeluh mainnya jelek hari ini karena patokannya skor terbaik dia sekali seumur hidup. Saran Brooks, fokus ke potensi hari ini, rayain kemajuan kecil atau momen positif yang terjadi hari ini, sekecil apapun. Nah, gimana penyesuaian fokus waktu ini bisa bantu secara psikologis? Ini strategi mental yang kuat banget, karena mindahin sumber kita cari pengakuan diri. Daripada terus ukur diri pakai standar masa lalu yang udah paten dan mungkin gak realistis lagi, kita fokusin energi ke apa yang terjadi sekarang, ke proses yang jalan terus. Ini sejalan banget sama banyak riset lain soal kebahagiaan, yang nunjukin kalau perasaan bikin kemajuan, gerak maju, sekecil apapun, itu seringnya lebih nyumbang ke rasa enak di hati daripada sekedar capai tujuan akhir atau ingat-ingat prestasi lama. Dengan sengaja kita atur kerangka waktu ke hari ini atau minggu ini, kita jadi lebih nempel sama kenyataan sekarang. Ini bantu biar bayangan masa lalu, entah itu kejayaan yang jadi beban atau kegagalan yang bikin takut, nggak dominan ngeracuni pengalaman kita di momen sekarang. Kita belajar hargain perjalanan dan proses tumbuh kembang saat ini, bukan cuma terobsesi sama tugu-tugu hasil akhir di masa lalu. Geser fokus dari hasil dulu ke proses hari ini. Kedengerannya lebih sehat ya dan bisa jalan terus. Terus poin kedua yang disaranin Brooks, abadikan apa yang benar-benar penting. Dia bikin beda nih antara kepuasan intrinsik dari dalam diri kayak cinta, hubungan kuat, tumbuh pribadi, sama sanjungan ekstrinsik dari luar kayak penghargaan, terkenal, kaya. Brooks bilang, kita harusnya lebih fokus abadiin dan rayain hal-hal yang kasih kepuasan intrinsik, tapi kenapa kenangan soal cinta atau hubungan itu beda? Misalnya simpan foto nikah atau barang kenangan momen sama keluarga, bukannya itu juga kenangan masa lalu? Apa yang bikin itu lebih aman dibanding trofi prestasi? Bedanya itu ada di sifat kemenangan atau pencapaian yang diwakili kenangan itu. Hubungan yang kuat, cinta tulus, ikatan keluarga erat. Ini kan bukan pencapaian sekali terus selesai. Ini kemenangan yang sifatnya hidup, dinamis, dan terus berlangsung.
Foto nikah, misalnya, bukan cuma wakilin hari bahagia dulu, tapi juga simbol komitmen dan hubungan yang idealnya ya, masih aktif kasih kekuatan, dukungan, dan kebahagiaan sekarang. Kenangan kayak gini nguatin fondasi kita buat sejahtera sekarang, karena ngingetin kita ke sumber daya emosi yang masih kita punya. Beda sama piala CEO terbaik 2010 atau medali emas kejuaraan 10 tahun lalu. Itu mungkin wakilin puncak karir atau fisik yang udah lewat, bab yang udah ditutup. Jadi, sementara trofi prestasi bisa jadi tugu diam dari masa lalu yang udah kelar, kenangan hubungan sehat itu pengingat sumber bahagia dan kekuatan yang terus ngalir di hidup kita sekarang. Fokus ke sini kasih stabilitas emosi yang lebih gede. Jadi kuncinya di situ ya, apakah kenangan itu wakilin sesuatu yang masih hidup dan relevan buat kebahagiaan kita sekarang. Oke, ini ngebantu banget penjelasannya. Nah, sampailah kita ke saran terakhir Brooks, yang paling to the point, paling konkret, dan mungkin paling menantang secara emosi. Kalau trofi atau memorabilia prestasi masa lalu itu mulai kerasa ngejek Anda, kayak temennya Brooks tadi ya, buang aja, singkirin. Kedengerannya gampang banget diomongan ya, tapi kayak cerita tadi, ternyata nggak gampang sama sekali. Temennya itu susah banget buat bener-bener lepasin barang-barang itu. Kenapa sih kita bisa lengket banget sama simbol-simbol sukses masa lalu ini? Bahkan pas kita mungkin sadar kalau barang itu udah nggak positif lagi atau malah udah negatif dampaknya. Lengketnya emosi yang kuat ini seringnya akarnya di identitas kita. Bertahun-tahun, kita mungkin udah bangun sebagian besar konsep diri dan harga diri kita di atas pencapaian-pencapaian itu. Trofi itu bukan cuma benda mati, dia jadi bukti fisik dari siapa kita atau siapa kita dulu. Buat ngelepasinnya bisa kerasa kayak buang sebagian sejarah kita atau bahkan ngakuin kalau versi diri kita yang hebat itu udah nggak ada lagi. Ada rasa takut kehilangan identitas, kehilangan pengakuan, walau cuma dari diri sendiri, dan kehilangan sumber harga diri yang selama ini kita andelin. Tapi Brooks nekenin, justru ada potensi kebebasan yang luar biasa pas kita berhasil lepasin keterikatan ini. Dengan sadar milih buat singkirin trofi yang ngejek itu, kita nggak cuma bersihin ruang fisik, tapi juga ruang mental kita. Ini tindakan simbolis yang kuat buat nyatain kalau kita milih buat hidup penuh di masa kini, nggak lagi dibayangin atau dibebanin ekspektasi dari diri kita di masa lalu. Ini langkah buat lepasin gantungan harga diri kita ke puncak-puncak masa lalu yang mungkin emang nggak bakal keulang lagi, dan itu nggak apa-apa. Kalau kita sambungin ke gambaran kebahagiaan yang lebih gede, ya ini soal milih fokus ke pertumbuhan, pengalaman, dan hubungan saat ini sebagai sumber utama rasa enak di hati kita, daripada terus-terusan mempoles tugu kejayaan masa lalu. Lepasin trofi fisik bisa jadi pemicu buat lepasin beban mental yang jauh lebih berat. Jadi kalau kita rangkum nih pembahasan kita dari bab 29 ini, kesimpulan utamanya cukup bikin kaget ya. Simbol-simbol sukses masa lalu kita, semua piala, medali, penghargaan itu ternyata nggak otomatis jadi sumber bahagia selamanya. Di kondisi tertentu, apalagi pas kita lagi ngerasa turun, barang-barang itu malah bisa sebaliknya, jadi pengingat pahit soal kontras antara dulu dan sekarang. Mereka bisa ngikat kita ke versi diri kita di masa lalu, ngalangin kita buat bener-bener hargain dan nemuin bahagia di perjalanan hidup kita sekarang. Jadi apa artinya ini semua buat Anda yang lagi dengerin? Intinya sih, kebahagiaan yang awet itu mungkin lebih gampang ditemuin, bukan dengan terus nengok ke puncak masa lalu, tapi dengan terlibat penuh di perjalanan sekarang. Nikmatin prosesnya, rayain kemajuan kecil tiap hari, dan jaga hubungan yang kuat dan berarti. Saran Brooks ini penting nih digarisbawahi. Bukan berarti kita harus membabi buta buang semua kenangan berharga kita ya. Nggak semua trofi ngejek. Ini lebih kayak ajakan buat introspeksi jujur. Kenapa saya simpan barang ini? Apa artinya buat saya sekarang? Lihat barang ini beneran bikin semangat dan ingetin potensi diri? Atau malah halus-halus narik saya ke bawah dengan perbandingan yang nggak sehat? Kesadaran soal dampak saat ini dari kenangan masa lalu, itu kuncinya. Mungkin ada trofi yang perlu disimpan bangga, tapi mungkin ada juga yang udah waktunya dilepasin dengan ikhlas. Dan sebagai penutup nih, saya mau tinggalin satu pemikiran buat Anda renungin lebih jauh. Terinspirasi dari obrolan kita hari ini. Mungkinkah trofi yang sebenarnya yang paling berharga itu bukan benda fisik yang kita pajang, bukan piala emas, bukan sertifikat berbingkai, tapi pertumbuhan internal yang kita alamin selama proses ngejar itu. Entah kita akhirnya berhasil atau enggak, bukannya perjuangannya. Pelajaran yang didapat, kekuatan baru, ketahanan diri yang kebangun, bukannya itu semua trofi yang jauh lebih bernilai? Bener juga ya. Ini jenis trofi yang kita bawa di dalam diri yang nggak bakal pernah debuan di rak dan yang pasti nggak bakal pernah bisa ngejek kita. Trofi internal ini bagian dari diri kita sekarang.
Jadi pertanyaan reflektif buat Anda, trofi apa aja, entah itu benda fisik di rak atau mungkin kenangan mental kejayaan masa lalu yang tanpa sadar lagi Anda genggam erat banget? Dan mungkinkah genggaman erat itu bukannya kasih kekuatan, malah lagi ngeberatin langkah Anda buat maju dan nemuin kebahagiaan baru hari ini dan ke depannya? Sesuatu untuk direnungkan ya.